Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, untuk sekian kalinya kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, pagi yang sedikit mendung. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat yang diberkahi ini mendapatkan balasan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisa bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Dalam perjalanan manusia mencari kebenaran atau mencari ilmu, ya, terlepas banyaknya para ulama membagi ilmu atau pengetahuan itu terkait dengan pengetahuan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau pengetahuan manusia terhadap alam semesta. Banyak ditemukan teori bahwa untuk mencari ilmu pengetahuan, mencari kebenaran, ya, mereka banyak melakukan pendekatan, ya, pendekatan secara teori ilmu pengetahuan. Kalau orang-orang kampus biasanya menyebutkannya teori epistemologi, katanya begitu, ya, teori tentang ilmu pengetahuan. Ada yang menggunakan pendekatan otoritatif atau dikenal dalam bahasa kita pendekatan sam'iyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat sam'iyah, yaitu ayat-ayat yang diperdengarkan. Juga ada yang melakukan pendekatan ilmu pengetahuan itu menggunakan pendekatan rasionalisme atau yang dikenal oleh kita dengan dalil akli. Pernah yang mendengar ini ya, dalil akli. Sehingga dalam sebuah buku Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan dengan dalil syar'i atau dalil naqli, kemudian juga bisa dilakukan dengan dalil akli, yaitu pendekatan rasionalisme. Ada juga yang menggunakan pendekatan empiris, hissiyah, panca indera. Yang sebetulnya pendekatan empiris atau panca indera ini kelanjutan dari pendekatan dalil akli tadi. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana dalil-dalil pendekatan tersebut itu diakomodir, difasilitasi dan ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang terakhir menggunakan pendekatan kasyaf atau intuitif, seperti feeling, perasaan, insting dan lain sebagainya. Itu yang banyak diperbincangkan di kalangan para pemikir terkait dengan bagaimana cara mencari ilmu pengetahuan. Sebelum lanjut ke arah sana, saya ingin menegaskan bagaimana sejatinya seorang mukmin ketika mendapati kebenaran atau mendapati ilmu, apa yang harus dilakukan, sikap apa yang harus dikedepankan. Ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, sering sekali kita membuka dan membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Keharusan kita sebagai seorang mukmin dan keharusan dan kewajiban itu sudah tertuang dan termaktub di dalam kalimat Islam itu sendiri yang sekarang melekat ada dalam diri kita. Kita ini orang Islam, kita ini orang Muslim. Artinya ya orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang memiliki totalitas ketaatan, ya, dan juga penerimaan yang sigap, yang kuat pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala dan juga seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus dikedepankan karena kita orang Islam. Karena kita orang Muslim. Kita harus ada sikap tunduk dan patuh pada setiap khabar atau berita dan juga tuntutan yang datang dari Al-Quran maupun hadis yang semuanya bermuara dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
risalah itu dari Allah Azza wa Jalla. Kewajiban Rasulullah SAW menyampaikan pada kita. Lantas apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah tunduk. Ya. Oleh karena itu banyak perkataan para ulama, ya, yang salah satunya disinggung oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan minallahi arisalah. Dari Allah itu risalah. Agama datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik bersifat khabar, i'tiqadiyah, ataupun berupa tuntutan hukum hududnya yang harus dilaksanakan oleh kita. Semua dari Allah. Ya. Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balag, dan kewajiban Rasulullah SAW menyampaikan. Ayat ini banyak gitu ya. Dan sering kita baca. Wa atiullaha wa atiu rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balagul mubin. Salah satunya seperti itu. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya kewajiban para Rasul itu hanyalah menyampaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kewajiban kita? Imam Az-Zuhri mengatakan wa alaina taslim. Maka kewajiban bagi kita itu adalah taslim, tunduk. Sehingga tidak pantas, tidak layak kalau seandainya ada urusan lain yang ditawarkan kepada kita ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu perkara yang begitu penting buat kita. Gak pantas. Ya, kalau seandainya kita pilih hal yang lain gitu ya, selain apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, itu salah satu bukti tipisnya ketiadaan kesempurnaan iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa yakum, sikap ini yang harus dipahami dulu gitu ya, supaya tidak ada kerancuan ke depannya terkait dengan pembahasan yang akan kita sampaikan. Tadi di awal pertemuan saya singgung bahwa seseorang banyak mencari kebenaran dan ilmu pengetahuan dengan banyak pendekatan. Salah satunya disinggung adanya pendekatan akliyah, rasionalisme. Sehingga realita yang terjadi sekarang saat ini, orang terpecah ya, menjadi dua kelompok yang ekstrim terkait bagaimana posisi mereka dalam menyikapi akal. Ya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah disebut ummatan wasoto, umat pertengahan. Ahlus sunnah itu tidak akan pernah terlalu condong ke kanan gitu ya, juga tidak akan pernah terlalu condong ke kiri. Dia akan selalu berjalan lurus ala siratal mustaqim, berjalan di tengah-tengah, ummatan wasat. Pun sebagaimana ya, ketika mereka menyikapi terkait bagaimana kedudukan akal, harus seperti apa. Sebab di luar sana, dan permasalahan ini bukan permasalahan turos dalam artian klasik gitu ya, tapi sekarang pun ada muncul ya, ada kelompok-kelompok besar yang terlalu ekstrim dan gulu, bahkan ifrat dan tafrid gitu ya, dalam menyikapi permasalahan akal. Ada di antara mereka yang terlalu tinggi menempatkan akal sampai pada tingkat kedudukan yang sejatinya tidak boleh, mendewakan akal, sehingga segala sesuatunya ditimbang dengan akal. Bahkan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri pun mereka timbang dengan logika mereka. Kalau seandainya menurut mereka, menurut nalar mereka, menurut rasionalisme mereka, menurut logika mereka bertolak belakang, ditolak itu Al-Quran ya, dibuang jauh-jauh. Menurut mereka ini sudah tidak rasional begitu ya. Dan muncul kelompok-kelompok seperti itu dalam baju-baju akademisi ya, dalam baju-baju akademisi, bahkan memiliki gelar-gelar akademik yang tidak rendah, tinggi. Mungkin kita kalah di sini gitu ya, sampai pada level yang kalau disebut mahaguru lah gitu ya. Ada yang profesor, ada yang doktor, yang belakangnya MPD dan lain sebagainya. Tapi gelar itu semua menjadikan mereka cenderung mendewakan logika dan akal ya. Mungkin pemahaman seperti ini, kalau pemahaman klasiknya sering dikenal sebagai pemahaman Mu'tazilah
ya, yang cenderung mendewakan akal. Tapi lawannya sebaliknya ada. Ada kelompok besar yang justru membuang akal di tempat sampah. Sama sekali tidak digunakan, ya. Logika dicela, dihina habis-habisan, bahkan dibuang. Orang nggak dianggap punya akal. Hingga di kalangan mereka orang gila pun terkadang dianggap orang beriman. Dianggap waliullah. Ya. Kelompok-kelompok ini yang dikatakan ekstrim, gitu ya, sufi ekstrim. Ini berbahaya. Ya. Kalau seandainya kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, bagaimana seharusnya mendudukan posisi akal menurut pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Al-Sunnah memandang itu semua. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kita mendapati dalam Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampilkan akal. Bahkan yang namanya akal merupakan potensi yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk meraih ilmu pengetahuan, bahkan mencerna kebenaran. Gitu ya. Ini pahami sekali lagi. Potensi. Dengan akal inilah bahkan kita dibedakan dengan makhluk yang lainnya. Bahkan dimuliakan. Ya. Jelas di sini? Gitu ya. Jadi ini potensi dasar. Dan ayat-ayat berbicara tentang bagaimana perintah Allah kepada kita untuk merenungkan Al-Quran melalui pendekatan rasional, logika, akliyah, itu banyak sekali. Pertama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tadi saya katakan memberikan potensi dasar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kita dalam perut-perut ibu kita tidak mengetahui sesuatu. Ya. Lalu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah jadikan pada diri kita pendengaran, penglihatan, dan hati, kalbu, untuk bersyukur. Apa fungsi ketiga ini? Inilah alat untuk mencari pengetahuan. Sehingga di ayat yang lainnya kita dilarang menyampaikan informasi kalau seandainya tidak didasari atas pengetahuan yang benar. Kenapa? Karena 3 potensi tadi nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan pernah Anda memberikan informasi, gitu ya, yang tidak ada dasar yang kuat. Jangan berbicara tanpa ilmu yang benar. Kenapa? Karena tadi pendengaran, penglihatan, dan juga kalbu itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Lantas akal posisinya di mana? Di hati itulah akal. Tempat untuk mencerna, berpikir, merenungkan segala bentuk informasi yang dilihat oleh mata ataupun yang didengar oleh telinga kita. Apakah ini benar? Apakah ini betul, valid, dan lain sebagainya. Maka dicela orang-orang yang tidak menggunakan potensi ini dengan yang benar, dengan cara yang baik. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati yang enggak pernah tafaqquh, berfikir, berkontemplasi, merenung. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka enggak punya mata yang tidak dipakai untuk melihat. Walahum udhunun la yasma'una biha. Dan tidak memiliki pendengaran, ya, memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan. Ulaika kal an'am. Orang seperti itu seperti binatang. Balhum Allah, bahkan lebih sesat. Orang-orang yang tidak memberikan potensi ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh Allah dalam dirinya dengan baik untuk bisa mengenal Allah, mengenal aturannya, akan menyesal nanti. Untuk itulah kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, laisa aqilan, bukan orang yang berakal, illa man arafa al khair summa talabahu, kecuali mereka yang mengenal kebaikan lalu meraihnya. Ini yang pertama.
wa arafa syar' dan juga mengenal keburukan, summa tarakahu, lalu meninggalkannya. Walihada qala fi ashabi sa'ir. Untuk itulah kenapa dikatakan kepada penduduk neraka sa'ir, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Aduh, coba dulu kami sedikit mendengar saja. Coba dulu kami sedikit berpikir saja. Tentu kami tak akan menjadi neraka sa'ir. Jadi logika dipakai. Makanya mengenal Allah ada dalil akli, ada dalil nakli, ada dalil akli, ada dalil fitrah, gitu ya, dan ada dalil hissi dipakai. Artinya apa? Ahlussunnah mengakui logika, mengakui akal. Oleh karena itu banyak ikhwatu fillah, sekali lagi, perintah menyimak dan merenungkan akal. Bahkan akal menjadi syarat agar seseorang memahami sesuatu. Bahkan Allah berbicara kepada orang untuk bisa menjalankan hukumnya, syaratnya harus punya akal. Apa ta'rif hukum dalam fikih atau usul fikih? Khitabullah 'alal mukallaf. Seruan Allah, tuntutan Allah kepada mukallaf. Apa syaratnya mukallaf? Salah satunya adalah akil, berakal. Makanya anak kecil tidak wajib sholat kalau belum berakal. Akalnya belum tamyiz, betul ya? Atau bahkan orang gila tidak terkena beban akal. Rufi'a qalam an salasatin. Diangkat catatan pena, ya, pada 3 kelompok. Salah satunya anil majnun hatta yufi. Terhadap orang gila sampai dia sembuh. Kenapa? Karena akal menjadi syarat seseorang untuk bisa memahami sesuatu dan menerima beban taklif, perintah, aturan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan akal juga seseorang bisa menjadikan amalannya menjadi baik dan sempurna. Karena akalnya. Tapi aneh sekarang gitu ya. Ada orang yang tidak berakal dipercayai suaranya gitu. Padahal akal menjadi beban, catatan syarat bahwa amal seseorang bisa menjadi baik atau sempurna. Oleh karena itu ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, setiap perkataan yang menyelisihi akal yang sehat bisa dikatakan perkataan yang batil atau penuh kekurangan. Maka sekali lagi perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali anjuran-anjuran kita berkontemplasi. Afala yatadabbarunal Quran. Atamurunnan nasa bil birri. Kemudian apa? Wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala taqilun. Apakah kalian tidak berpikir? Banyak sekali ayat-ayat terkait dengan kontemplasi. Baik kontemplasi perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang ada di hadapan kita. Terhadap penciptaan malam dan siang, langit dan bumi dan lain sebagainya. La ayati li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi ayat. Jadi banyak sekali gitu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempergunakan akal dan logika kita. Oleh karena itu dari sini kita bisa pahami bahwa logika atau akal menjadi alat untuk memahami sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dulu kita pernah diajar, Ana masih ingat dan mudah-mudahan teman-teman masih ingat terkait pelajaran usul manhaj. Seseorang untuk bisa bertadayun, beragama dengan baik itu minimal harus memiliki 3 kondisi. Pertama, sihatul masadir, kebenaran sumber. Yang kedua, sihatu fahmi nusus, kebenaran memahami nas. Bagaimana cara memahami nas yang benar? Salah satu alatnya adalah dengan akal, logika. Dengan alat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk mendapatkan potensi kebenaran. Bahkan ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita gali Al-Qur'an,
Kita bisa menemukan yang disebut namanya dalil aksioma. Hubungan kausalitas sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu adanya kias, disebutnya analogi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan alam semesta, maka sejatinya Allah yang harus dan berhak untuk diibadahi. Betul tidak? Itu kan logika. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzina ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala 'alaikumus apa? Iya, kemudian terus wa akhraja bihim. Kemudian apa lagi terusannya? Taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Aneh kalau seandainya antum sudah diberikan segala sesuatunya, lantas antum bersyukurnya kepada berhala misalnya. Nggak masuk akal itu. Kita saja sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang sudah setiap hari memberikan nafkah, ingin sekali mendapatkan perlakuan, terima kasih dari istri atau anak. Tidak taunya anak istri kita misalnya berterima kasihnya sama orang. Ini kan nggak logis gitu. Orang sudah diberikan kebaikan, malah bersyukurnya sama yang lain. Itu disebutnya dalil aksiom. Dalil yang mengharuskan kita melaksanakan tauhid uluhiyah dengan menggunakan tauhid rububiyah. Banyak contoh seperti itu. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Semua ini adalah ciptaan Allah, maka tunjukkan kepadaku yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahan. Mana? Gitu ya. Ini apa namanya? Perdebatan nalarnya di situ. Jadi ikhwatu fillah rahimallahu, Allah banyak sekali menggunakan kias dan analogi, permisalan untuk menunjukkan adakah sesembahan selain Allah yang dapat menciptakan. Allah yang mampu menghidupkan kita yang sebelumnya tidak ada, suatu saat nanti di yaumul qiyamah Allah pun mampu membangkitkan kita. Dalil ini disampaikan oleh Allah pada orang-orang musyrik yang mengingkari yaumul ba'ats. Jadi begitulah kondisi akal. Oleh karena itu pahami di sini bahwa alat untuk bisa memahami Al-Quran salah satunya menggunakan akal. Oleh karena itu akal memiliki urgensi yang sangat kuat. Yang pertama tadi saya sudah singgung. Allah menyampaikan khitabnya, ya, kalamnya kepada orang yang berakal. Yang tidak berakal tidak dianggap. Bahkan tidak dihitung amal perbuatannya. Ya. Kemarin rame ya ketika kasus banyak para dai, ustadz yang dipukul sama siapa? Orang gila. Betul nggak? Bahkan ada yang meninggal. Kena delik hukum nggak? Boro-boro kena delik hukum. Alasannya apa? Orang gila kok. Karena orang gila itu berbuat di luar nalar kesadarannya. Sehingga sekarang itu menjadi alat kesempatan atau alasan yang sangat mudah sekali. Antum mau gebugin orang, pura-pura gila aja gitu. Gak akan kena delik hukum. Apalagi ini bicara tentang tuntunan syariat. Makanya tadi saya katakan dalilnya. Rufi al-qalam an salasatin anin na'im hatta yastaikid. Orang tidur sampai dia bangun. Kalau orang tidur antum lihat deh. Kentut di depan mukanya aja orang mah biasa-biasa aja, prat-prat-prot gitu kan. Atau tangannya kemana-mana ngotepang kalau cek Sunda nama. Ya, kalau ada orang tidur di sampingnya tahu-tahu tangannya gelepok aja gitu kan. Mau marah antum? Nggak bisa marah, orang lagi enak tidur. Tapi kalau sudah bangun ngelepak, nah lain deui urusan kan gitu. Lain lagi ceritanya. Kemudian yang kedua, anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia bermimpi. Nah inilah batasan taklif tadi. Ya, ciri-cirinya dari usia, dari tubuh, dari fisik. Kemudian ada syarat lain orang bermimpi. Kalau misalnya mohon maaf ya, kalau perempuan syakal tubuhnya sudah berubah. Kemudian laki-laki misalnya ada jakunnya, rambut kemaluannya sudah tumbuh. Itu sudah tanda-tanda orang mulai terkena beban taklif. Sebelumnya belum dihitung. Gitu ya, belum dihitung anak kecil mah ya Allah. Gitu ya. Makanya dalam bab muamalah jual beli ada khilaf di kalangan para ulama.
transaksi anak kecil itu sah atau batil. Ya. Ada syarat, kalau dia belinya cuman sekedar ciki, gitu ya, atau permen lollipop atau apalah jajanan yang dia suka, nggak ada masalah. Tapi kalau antum nyuruh anak kecil transaksi beli motor Vario, nah ini yang nggak benar, gitu ya. Transaksinya yang gede-gede, jual beli tanah. Anak umur 5 tahun bawa kwitansi pakai tulisan mau beli tanah. Nah, ini yang salah orang tuanya, bukan anaknya, gitu ya. Lalu apa? Anil majnun hatta yaqil. Orang gila sampai dia berakal. Jadi kenapa akal? Karena akal itu mengikat perbuatan seseorang. Arti akal itu adalah al-aqdu warabtu. Ya. Ada salah satu hadis saya lupa ketika membicarakan keutamaan menghafal Al-Quran. Ustaz, kenapa ya Al-Quran itu kok cepat sekali hilang? Iya, karena Al-Quran itu asyaddu tafalutan minal ibil fi uquliha. Kalimatnya fi uquliha. Quran itu lebih cepat larinya dibandingkan onta yang diikat. Secara bahasa maksudnya di sini. Jadi mengikat perbuatan orang supaya tidak apa? Bebas dia seperti binatang. Antum manusia punya akal. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Makanya khitabullah diberikan pada orang yang berakal. Wa dzikra liulil albab. Peringatan bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Yang kedua tadi saya katakan akal merupakan syarat sehingga dia menerima beban taklif. Yang ketiga, adanya celaan di dalam Al-Quran maupun hadis bagi orang-orang yang tidak menggunakan pikirannya. Ya, seperti tadi yang saya katakan, teriakan orang-orang penghuni neraka jahanam yang mereka menyesal tidak pernah merenungkan perenungan ayat-ayat sam'iyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ya. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Coba dulu saya mendengarkan ada ayat-ayat Quran dibaca, ada peringatan, ada ancaman, ada wa'ad, ada janji, gitu ya, ada perintah. Enggak didengar sama saya itu, ditutup telinganya. Kemudian saya juga tidak pernah memperhatikan penciptaan ayat kaunnya. Bagaimana bumi dihamparkan, gunung ditegakkan, langit yang dibentangkan luas tanpa ada tiang, matahari yang setiap hari pagi terbit yang begitu besar. Tak ada sedikit pun sensitivitas untuk bisa merasakan kenikmatan yang Allah berikan pada diri kita. Menyesal mereka. Gitu ya, menyesal. Jadi ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, dari sini kita bisa pahami bahwa akal diakui dalam syariah. Ya, permasalahannya apakah akal berdiri sendiri? Kenapa? Karena sekarang ada tadi saya katakan kelompok yang mendewakan akal. Bahkan nas Al-Quran ditolak. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Ibaratnya seperti mata yang mampu melihat, tapi dia tidak akan berfungsi kalau tidak ada cahaya. Maka akal perlu nas, perlu dalil, perlu bimbingan, perlu cahaya iman, supaya dia tidak terjerumus ke dalam kegelapan, kejahilan, dan kesyirikan. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Bahkan berapa banyak hukum-hukum akal yang secara akal pun terbantahkan kenyataannya. Jadi perlu bimbingan. Kalau tidak dibimbing dengan nas, dengan iman, dengan Al-Quran dan Sunnah, seberapa besar akal seseorang, sepintar apapun dia dalam berpikir, dia tetap dikatakan bukan orang yang berakal. Bahkan lebih sesat dari binatang. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang yang menolak tuntutan Allah Azza wa Jalla. Mereka lah orang-orang yang menolak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira mereka orang yang pintar. Banyak. Bukankah dulu Abu Jahal itu Abul Hakam namanya? Betul tidak? Namanya bukan Abu Jahal dulu panggilannya. Tapi siapa? Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Bapak kebijaksanaan. Cendikiawan kalau istilah kita, yang selalu dimintai pendapat, yang selalu dimintai fatwa, yang selalu dimintai wejangan. Tapi ketika datang risalah dari Rasulullah SAW, lalu dia tolak begitu saja, berubah drastis. Julukannya menjadi apa? Abu Jahal. Sekarang ada nggak Abu Jahal begitu? Banyak. Gelarnya beda. Boleh jadi dengan gelar akademik. Ya.
Banyak profesor-profesor anu, dokter-dokter anu, tapi tidak pernah menjadikan logika berpikirnya mau tunduk kepada siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tersesat dia makin jauh. Oleh karena itu logika tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah. Perumpamannya seperti tadi. Kita memiliki penglihatan. Sama sekali tak mungkin berfungsi kalau seandainya tidak ada cahaya yang menerangi di hadapan kita. Nah, dari sini ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Lantas bagaimana menyesuaikan kondisi wahyu dengan akal itu sendiri? Tak akan pernah yang namanya ada kontradiktif. Harus dipahami bahwa Al-Quran itu logis, gitu ya. Al-Quran itu masuk logika, masuk akal sehat. Jadi para ulama mengatakan tidak pernah ada yang namanya kontradiktif, sehingga ini menjadi kaidah ya dalam kitab Mujmal Usul Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaidah, salah satu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dikatakan la yata'aradu al-aqlus sahih bin naqlis sharih. Tak akan pernah bertolak belakang yang namanya akal sehat dengan nas atau dalil yang benar. Kalau diduga ada kontradiktif, ini baru dugaan. Kalau diduga ada kontradiktif, maka tetap yang dikedepankan itu adalah dalil. Padahal itu baru dugaan. Artinya sebenarnya tidak mungkin ada kontradiktif. Gitu ya. Kenapa? Karena semuanya beriringan, sejalan. Ya. Kalau seandainya ada kontradiktif, maka kedepankan dalil Al-Quran. Sebab logika terbatas dan tidak maksum. Banyak hal-hal yang tidak kita mampu renungkan. Sementara agama menuntut ketundukan, ketaatan, dan keimanan. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kalau seandainya agama pakai akal, ya, kalau seandainya agama cuma pakai akal, tentunya mengusap sepatu yang di bawah lebih baik dibandingkan mengusap yang di atasnya. Tapi kenapa Al-Quran dan Rasulullah memerintahkan mengusap apanya? Atasnya. Karena agama semata-mata tidak hanya menggunakan logika. Ada unsur ketundukan. Kalau menurut kita ini gak masuk akal, antum belum sampai ilmunya. Can nepi makomna gitu. Ya, can nepi makomna. Belajar terus belajar sampai Allah tunjukkan dan Allah buka. Dan kita mendapatkan penerimaan yang total terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum, kalau seandainya kita mau membenturkan syariah dengan akal, terkadang kita terjebak. Karena syubhat, ya. Syubhat itu bisa terjadi karena dua hal. Su'ul qasdi, ya. Karena ada memang niat buruk dalam diri orang itu, dan qillatul ilmi, karena ilmunya sedikit, cetek. Maka muncullah syubhat gitu. Dan ini banyak secara tidak sadar, subhat-subhat ini dilemparkan, kemungkinan orang itu ilmunya cetek atau memang dia punya niat buruk terhadap Islam. Dibenturkanlah nas Al-Quran dengan logika-logika mereka. Hati-hati, ini jebakan. Kalau mau banyak mungkin kita bisa membenturkan itu kalau mau, tapi jangan. Tidak boleh. Karena kita yakin sebetulnya Al-Quran, nas itu tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Ustaz, saya pernah dengar hadis, nanti hari kiamat, matahari itu didekatkan sejarak berapa itu? Jaraknya berapa? Hah? Sehasta atau berapa itu hadisnya? Antum pada melongo, ngantuk atau gimana nih? Ana sengaja tanya jawab supaya antum bangun ya. Hah? 1 mil. Menurut penelitian, gitu ya, menurut penelitian NASA, jangankan 1 mil, bunga-bunga percikan dari api yang dikeluarkan matahari itu jauhnya ribuan mil. Kalau ada ledakan, kadang panasnya saja sudah terasa kemana? Ke bumi. Ini gimana saat kok 1 mil habis kita kebakar katanya. Ya antum mikirnya begitu tuh kalau pakai akal. Gitu. Padahal kita nggak tahu apakah hukum nanti akhirat bisa sama dengan hukum dunia. Nggak sama, dan banyak dalil yang mengatakan itu, bahwa hukum akhirat nggak sama dengan hukum dunia. Artinya penciptaan kita pun boleh jadi nggak sama dengan penciptaan kita saat ini.
Antum pernah dengar bagaimana penciptaan para penghuni neraka jahanam? Gede-gede, betul nggak? Kulitnya tebal-tebal, ya. Kemudian fisiknya besar. Dan kita nggak tahu nanti di hari kiamat seperti apa. Ya. Jadi jangan sebatas mencoba untuk membenturkan dalil-dalil tadi dengan logika kita yang masih sempit atau masih minim sekali. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa yakum, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan kita gitu ya. Yang singkat ini, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mendudukan akal itu salah satu petunjuk untuk mengetahui dalil syar'i, Al-Qur'an maupun sunnah. Makanya dalam metode istinbatil hukmi ada yang dinamakan pendekatan qiyas, pendekatan analogi. Yang kedua, akal tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh pada Al-Qur'an maupun sunnah. Kemudian yang ketiga, jika ada kemungkinan akal bertentangan dengan nas, maka dalil syar'i atau nas harus didahulukan dibandingkan akal. Yang keempat, akal yang benar, logika yang benar tidak mungkin bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kelima, akal yang tercela adalah akal yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan as-sunnah. Itu mungkin ikhwatul rahimanallahu wa yakum kesimpulan materi kita pagi ini, bahwa akal senantiasa membutuhkan pada wahyu, bimbingan, cahaya Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.